Di tengah-tengah kita mengucapkan selamat datang acara Kongres Sampah kedua sekaligus puncak acara Hari Lingkungan Hidup tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berkenan langsung beliau untuk memberikan ucapan selamat kepada para peraih penghargaan dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup tahun 2022. Ayo persilakan Bapak. Ini apa ini? Tingkat SDMI. Yang diajarkan apa kan di anak-anak? Apa itu peduli kira cedok ya? Good. Ini apa sing dianu? Diajarke menenangkan anak untuk bisa mandiri, memanfaatkan lingkungan yang ada. ora cedok, sing cedok. Iki nandur nek kene apa? Penghijauan yang Nandur juga. Iya. Ini apa? Sampah, pengelolaan Apa? sampah anorganik dibuat ekoenzim. Ekoenzim, oh diolah ya? Yang organik. Yang organik. Yang organik, yang Yang organik. anorganik dibuat apa namanya tempat pot. Oke, bagus. Yang ini diajari apa? diajari bank sampah, Bapak. Bank sampah, banknya Anak-anak mengumpulkan sampah, terus kita hargai per gerak masing-masing. uangnya dari mana? Uangnya dari anggaran sekolah, Bapak. Anggaran sekolah. Iya. Oh, sekarang sudah jadi berapa? Sudah belum banyak, Pak. Kita baru mulai. Sudah berapa lama? Baru 6 bulanan, Bapak. Bagus. Yang ini diajari apa? Kalau saya recycle, Recycle, jadi apa? Jadi souvenir, kemudian ini apa? Dasar kita itu apa? Belajar sambil berkarya. Jadi Souvenirnya apa souvenirnya? souvenirnya itu bisa mobil-mobilan, Oh, mobil-mobilan. Ya. Oke. menghemat energi listrik, menghemat air, memanfaatkan air. Oh, menghemat. Oh, ini tidak langsung sampahnya ya? Ya. Tapi pada penghematan. Gimana cara mereka menghemat air? Kita berikan pengarahan, Enggak, cara mereka menghemat air gimana? menggunakan air seperlunya saja. Menggunakan air Iya. seperlunya. Tidak boros. Nggak kelingan. Tapi ngelatihnya terus menerus. Iya. Bagus. Jika Minggir mesake loh, penghargaan minggir. Minggir lagi. Oke teman-teman yang ingin gambar agak ke Ya, pinggir. 2 meter dari mereka yang dapat penghargaan, 2 meter. Ya. untuk Adiwiyata Warisan SMK. Apa? Satu tuh, Pak. Ah. Adiwiyata, sekolah Adiwiyata. Adiwiyata. J. Oh, sekolah berbudaya lingkungan. Yang diajarkan apa? Yang diajarkan apa? Kok berbudaya lingkungan itu apa? Mencintai lingkungan. Oh, nggak jelas, mencintai lingkungan nggak jelas. Yang konkret apa? Menanam apa toga. Menanam Terus toga. Kemudian membuat teori itu biopori. Oke, biopori. J. Bioporinya di daerah tinggi atau daerah rendah itu? Di lingkungan sekolah. Oh, ada. di lingkungan sekolah. Iya, kita Ya, lumayan lingkungan sih. Sekolah semuanya. Tapi kalau itu daerahnya rendah, kayaknya nggak manfaat. Iya. Benar Pak ini. Teorinya. SMK satu tuh, Pak. Ya enggak, makanya kalau daerahnya tinggi boleh. Oh, Makanya iya. nanti kita perintahkan semuanya agar yang di daerah atas tanam biopori Cuma banyak-banyaknya. kan Ya. kadang itu banjir, Pak. Ah, kalau banjir di situ tanam biopori lebih nggak manfaat Iya. kira-kira. Nah, makanya nanti dipakai, tapi ngajari membuat biopori bagus. Iya, iya, Bu. Apa Mas? Dari Sunia Selo, Apa? Ganjar pernah ke sana. Enggak apa masih diajarkan. Yang diajarkan apa? Budidaya ikan dalam ember dan kolam. Ember sama kolam. Ikannya ikan apa? Ikan lele sama nila. Ikan lele sama nila. Iwak tayanya ada nggak? Kalau sudah matang, Pak. Ini apa? Ye, apa itu? Budidaya lingkungan. Ya. Ya, sampah, Pak, yang Lalu ya apa? Apa? Bentuk Sama. konkretnya apa? sama, Pak, dengan yang Iya, iya, apa? Apa? biopori. Hah? Biopori. Oh, biopori. Ya. Saya diajarkan lagi Iya. yang biopori di daerah atas. Jadi kalau di daerah atas itu kalau nanti airnya deledek ke bawah, itu tahan semua di sana. Kalau sudah di bawah percuma. Itu kalau sudah di bawah bendung. Apa namanya? Apa jenisnya? Kolam penampungan. Kolam penampungan itu apa jenis kolam retensi dan sebagainya. Bung. Ini Tembok. bung. Penyelamat lingkungan. Apa itu? Kalpataru, ya. Oh, Kalpataru. Jenengan nanemi? Di mana? Di Kedung Utara, Pak, Perhutani Kedung Utara. Oh, perhutani.
Daerah mana yang ditanami yang agak Di sana daerah Batursari, Dusun Balaran, Desa Batursari, Pak. di Desa Batursari. Endi kuwi? Dusun Balaran, Desa Batursari, Kecamatan Sapuran, Wonosobo. Wonosobo, Sapuran, di sana juga banyak ya. Iya. Teruskan aja dari Banjarnegara, terus kemudian Wonosobo sampai ke Dieng lah itu. Iya. Ini? Ah? Oh yang kosong ditanami, tanami apa? Tanaman kayu eukaliptus. Eukaliptus. Ya, ya. 2 meter boleh? Ya. Ini apa? Apa? Tanaman padi organik Padi organik di Desa Mungkung, Kecamatan Kajar, Kabupaten Wonosobo. dibanding non organik hasilnya gimana? Lebih bagus. Lebih bagus. Ya, tujuan kita demi anak cucu kita. Ya pasti sudah tahu itu. Iya. Tapi hasilnya lebih bagus mana? Iya, lebih baik kayak organik. Lebih banyak hasilnya, timbangannya lebih berat mana? Lebih beras organik. Oh gitu? Iya, Tenane loh. Pernah dihitung nggak 1 hektarnya kira-kira berapa ton? bisa. Iya, piro? Pernah ngitung? Sudah pernah ngitung belum? Di sana rata-rata yang konvensional itu sampai 67. Kalau organik bisa sampai mencapai 9 lebih 10. 9? Iya. Oh, ini kudu dibeli besok iki. Nah, ora Siap. Siap. Bisa. Kepala dinas atau Bisa Kudu dibuktikan. kepala dinas. Apa? Di lingkungan Pak. Apa? ASN yang di pendidikan lingkungan. Hah? ASN yang di kegiatan lingkungan. Ya apa? Kegiatan saya di bank sampah dan konservasi mata air. Pendampingan, konservasi. Nah, nanti ya kita buat gerakan biopori tapi di atas. Di daerah Bumi Jawa. Nah, nanti disiapkan di daerah-daerah atas ya. Oke, ini apa? Saya dari pengabdi lingkungan Pak, ASN di Lapas Pak, Lapas Selawi Pak. Oh, lapas. Ngapain kegiatannya sana? Saya di situ ngajarin narapidana membuat pengolahan sampah dengan budaya makut juga Pak. Oh, Magot. Iya, Ya, sama Pak itu sana. juga prospeknya Iya. bagus. Mbak Pramuka? Pengabdi lingkungan Pak. Apa kegiatannya? Kami di lereng BPI Pak penuh dengan jurang dan longsor, makanya kami tanami dengan tanaman jangan dan buah-buahan. Good, Dan ya. longsor. Kalau bisa tanamannya jangan yang ditebang. Ya Pak. Ya, sengonnya kan ditebang nanti. Yang tidak ditebang. Yang rodok wingit-wingit tuh lho. Ya. Wingit ya berarti. Ya Pak. Kalpataru Pak. Kalpataru. Apa kegiatannya? Menanam pohon di Dusun Pasir Medok, Desa Kelapung, Kabupaten Banyu Biru. Oh, Banyu Biru. Ah, itu bagus. Nah, itu juga edukasi itu yang mereka di Padu itu ya. Iya. Oke. Yo, 2 meter, 2 meter. Hah? Kalpataru apa kegiatannya? Penanaman. Oke, teruskan. Terus Ini berasa juga Pak. apa? Kalpataru tentang penyelamat lingkungan. Oh, yang mata air ya? Ya, mata air, Oh, ini meresapan. sudah jelas ini. Nah, ini kayak yang salah 3 ini bisa dicontoh itu. Itu enggak direplikasi toh ya, Mas ya. Bagus. Apa nih? Apa? Apa? Berapa mata air yang jenengan pernah selamatkan? 70. Tangan. Oh, hebat ini. Pada cetro loh, 78 ya toh. Sumber mata air yang ada. Nggih, matur nuwun. Apa ini? Kalpataru pembinaan lingkungan. Apa? 120 bank sampah di Solo. 120 bank sampah. Baru ya ini menarik. Baru 120. Rencana 626. Oke, apa ini? Oh, juaranya bank sampah. Ini juga bank sampah. Sama bank sampah. Oke, selamat semua. Loh, si Diki selamat mana? Boleh. Ini masih ini Bapak. Oh, ini Ini sama. ya, ini. Oh, nyanyi. Kalau ini? Oh, jangan kepala sekolah. Oh, tak kira gurune loh. Apa ini? Ini untuk juara jingle. Oh, Nah, ini Sabrina. Nah, Ini dia Sabrina Pak. Ini hah? Mantap. Ya, nyanyi terus ya. baik, langsung Bapak kami mohon untuk menuju ke panggung karena langsung saja kita akan mendengarkan sambutan sekaligus motivasi buat para pecinta-pecinta lingkungan khususnya di Jawa Tengah. Bapak Ibu, persis jam 6. Ada yang sudah sholat maghrib? Dah. Yang sudah sholat maghrib ngacung? Oh ya, oke. Nanti sebelah yang benar setelah ini silahkan sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, yang pertama saya minta maaf
pesawatnya terlambat, ngebut alhamdulillah bisa sampai di sini. Dan terima kasih atas antusias yang luar biasa. Sampai uyek-uyekan. Sampai aku nggak selamat, ini tak selamatnya harus lungo ya mau. Tapi semangatnya luar biasa, tepik R Bapak Ibu tidak akan pernah selesai. Beberapa kali kita melihat kondisi-kondisi sampah yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Tengah. Sekarang komunitas-komunitas makin banyak, tingkat kepedulian makin tinggi, maka banyak aktivitas yang diberikan untuk melakukan edukasi. Beberapa waktu lalu kami meninjau yang ada di Magelang sama Bu Penny ya, sama Pak Widi yang ada di Magelang waktu itu. Sampahnya bagus banget Bapak Ibu. Bagusnya kayak Pak, tinggi sekali. Iya, kayak gunung gitu loh. Jangan tanya baunya ya. Jangan tanya baunya. Tapi pada saat itu kita mulai berpikir bagaimana kita melakukan pengolahan yang sudah seperti itu. Pikirannya macam-macam, teknologinya macam-macam. Tinggal kita pilih sebenarnya teknologi itu harus segera dilakukan. Ini barang kebajut sudah terjadi. Edukasinya apa? Yang di hulu, yang belum terjadi. Mau pilah-pilah boleh, ya. Bikin bank sampah tadi banyak juaranya. Contohnya sudah ada. Saya suka juga tadi ada yang melestarikan lingkungan, membuat biopori. Nah, saya sudah minta agar nanti LHK, ada SDA di sini, guys, Pak Eko. Terus kemudian kita coba, kita tata ulang. Tapi basis-basis masyarakat perlu kita dorong. Untuk apa? Buat bioporinya di atas, bukan di bawah. Sehingga potensi hujan yang turun ditangkap dulu di atas. Sehingga air itu tidak diledek semuanya di bawah. Kalau sudah sampai di bawah, Pak Eko yang mumet. Begitu ya Pak Eko ya. Pak Eko mumet. Sudah diledek di bawah jadi banjir, tanggul jebol, pusing beliau. Ini kita jaga Bapak Ibu. Dan terima kasih tadi banyak tim kreatif yang di-recycle dengan jauh lebih baik. Kalau ini terjadi, maka minimal Bapak Ibu, satu saja minimal saja. Kita sadar buangnya sampah itu kemana, minimal itu. Sehingga ada cerita kemarin. Beberapa bulan ini banyak sekali investor datang menemui saya. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada yang satu dari luar negeri. Kebetulan tamu saya banyak dari Korea kemarin. Mereka datang, ada yang sudah investasi, ada yang akan investasi. Ada yang investasinya sedang, ada yang investasinya besar dan besar sekali. Waktu itu mereka menyampaikan kepada saya satu, bukan cerita investasinya Bapak Ibu. Yang diceritakan adalah perilaku hidup bersih. Dan kemudian mereka sampaikan bahwa akan jauh lebih baik kalau lingkungan kita itu bersih. Lingkungan kerjanya bersih. Karena menurut mereka, budaya bersih, lingkungan bersih itu menjadi tradisi. Sehingga sanksi-sanksi sosial itu muncul di masyarakat, di komunitas. Jadi kalau ada orang buang sampah, langsung semuanya nuding gitu. Bapak Ibu yang hadir di sini punya pengalaman yang sangat banyak. Ada pionir-pionir yang bisa dicontoh. Dan kemudian di antara mereka yang sudah sukses, dievaluasi sukses, dan ini berlanjut, tinggal kita replikasi aja. Diulang kemudian disampaikan kepada tempat-tempat lain untuk itu. Dan tentu saja paket. Jadi tadi para penerima penghargaan di sana tadi itu menjadi satu paket. Paketnya adalah, ya saya ngelola lingkungan, saya ngolah limbah, terus kemudian ada yang ekonomi kreatif berbasis sampah, terus kemudian ada yang menanam, ada yang melestarikan, termasuk mata air. Ini satu paket sebenarnya. Nah, paket kegiatan inilah yang membuat cara berpikir kita makin lebar, makin luas, makin lengkap, dan pasti disiplinnya tidak tunggal. Jadi kongres ini harapan kita bisa mengambil keputusan-keputusan kongres sebelumnya. Yang kedua, evaluasi dari kongres sebelumnya, apa yang harus diperbaiki hari ini,
Atau jangan-jangan keputusan yang lalu dalam pelaksanaannya mejen. Mejen ngerti gak? Ngerti mejen orang? Apa? Coba mejen ini bahasa Indonesia ini apa? Ya. Macet. Ya, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nah, kalau itu kemudian bisa kita evaluasi, maka tantangan kedepannya kita lakukan hari ini dengan diskusi. Mana yang, mohon maaf, basis yang paling rendah di komunitas dengan teknologi yang ada dan sederhana, terus kemudian dengan teknologi yang menengah, dan mana yang harus dengan teknologi tinggi. Ada yang kita kerjakan di level kita sendiri, tadi ada komunitas, ada teritori pemerintahan, mungkin RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Atau barangkali kita sudah akan berbisnis. Kalau berbisnis ini pemerintah, ini investor, ini mesti masuk dengan teknologi yang macam-macam. Suatu ketika kurang lebih 6 gubernur dikumpulkan presiden, ini beberapa waktu yang lalu. Presiden menyampaikan dengan nada yang sedikit agak tinggi. Kira-kira beliau mengingatkan kita semuanya, tentu termasuk saya di situ. Bapak Ibu nggak ketawa. Bapak Ibu, itu soal pengolahan sampah hasilnya mana? Tanyain satu-satu itu. Jakarta, Surabaya, Solo, semua diam semua. Sampai pada apakah sampah ini kemudian bisa kita kembangkan menjadi manfaat lain, dan contohnya adalah sampah menjadi energi, jadi waste to energy. Mimpi kita kan hebat, bikin semuanya sampah jadi energi, ya belum tentu. Kadang-kadang dibikin yang lain saja, nggak usah dipaksain banget gitu. Kadang-kadang dalam skala kecil kontinuitasnya nggak ada, dan kolaborasinya kurang, maka macet itu tadi, mejen kabeh semuanya. Pada saat itu kemudian diminta contoh-contoh mana yang sudah ada. Nggak ada Bapak. Nah isinya pol-polan tuh, isin pol-polan. Nah pada saat isin pol-polan saya bilang, ada yang mau bicara? Sangat amat. Bapak, ada yang sudah jadi, skalanya belum gede, dan sudah ada off-takernya Pak. Ini bentuknya RDF dan ada di Cilacap. Kalau Bapak berkenan silakan dilihat. Saya sampaikan gitu. Maksudku saat itu enak ini yang kita kerjakan, dan off-takernya sudah jelas, karena di sana ada PLTU. Ternyata sebenarnya ini banyak yang bisa kita pakai. Dengan segala perdebatan menurut saya nggak usah banyak yang sulit-sulit, ini aja dikerjakan. Kalau kamu mau pilih yang lain, pilih yang lain. Kemarin dengan Pak Menko Marinvest waktu di Magelang ya Bu, sudah mau dipilih yang mana teknologinya? Pilihan. Ada gaya Jepang, ada gaya Eropa. Kalau Eropa biasanya gayanya kapasitasnya besar sekali kalau ada mesin-mesinnya. Kalau besar sekali, pasti suplainya mesti dihitung tidak hanya per teritori pemerintahan, tapi harus satu kawasan. Kalau itu sudah terjadi, monggo dipilih. Kita sendiri sudah ada yang kecil, movable, bisa dibawa kemana-mana, modelnya dibakar. Apa namanya? Insenerasi namanya ya, betul ya? Dibakar. Pindad sudah bisa buat. Barangnya sudah saya lihat, jadi ada yang model kecil, ada yang model sedang, ada yang bisa diinstal dalam bentuk yang gede. Nah, sebenarnya pilihan-pilihan seperti itu, memang itu menjadi perdebatan. Wah, kalau ini kurang itu, kalau itu kurang ini, kurang terus. Orang yang sempurna, akhirnya apa? Debatnya kepanjangan, nggak ada satupun yang mau mulai. Nah, kalau udah kayak gini, sebuah kebijakan diletek, dok, nggak jadi apa-apa, Bapak Ibu. Kita mesti membuat kebijakan yang kemudian bisa kita laksanakan dan kemudian bisa dijalankan. Nah, kongres ini kita harap betul dengan ya sesore ini masyarakat masih sebanyak ini, saya menangkap optimisme, saya menangkap semangat panjenengan untuk mengelola sampah, saya menangkap panjenengan punya kreativitas, punya inovasi, punya kemampuan, bahkan memasukkan dalam sistem-sistem yang kita miliki. Ada sistem sosial, ada sistem pendidikan. Jangan berkecil hati Bapak Ibu, lakukan itu. Ini hadir kawan-kawan saya cukup komplit di sini, yang dari teman-teman OPD hadir ya. Terus kemudian bisa membantu pakar-pakar. Prof. Ratman terima kasih, nggak jemu-jemu, nggak jelek-jelek, mendampingi, menginspirasi, dan praktek-praktek baiknya sudah ada Bapak Ibu. Nah kita harapkan nanti muncullah
sekolah-sekolah sampah yang banyak dengan berbagai bentuk yang ada di dimanapun berada. Dan kalau itu bisa kita lakukan, lagi-lagi dari Klaten, dari tempat ini kita coba gelindingkan, dan kita tidak boleh pernah berhenti. Bapak Ibu, saya doakan sehat selalu. Pak Jokowi mengatakan kalau di tempat terbuka silakan dibuka maskernya. Tapi hari ini varian BA4 dan BA5 teko meneh. Iki bencana tonjile iki. Jadi setelah Delta beranak Omikron, setelah Omikron itu punya putu namanya BA4 dan BA5. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah kalau jenengan sehat, ya, sehat awake, sehat pikire, sehat wetenge, ya sehat dompete barang. Insya Allah bahagia. Kalau sudah bahagia itu tenang. Makan asupan gizinya diperhatikan. Nah, kalau sudah cekrah-cekrih ora penak, segera berobat. Ya, segera berobat. Nah, saya masih tetap menyarankan kalau dalam kerumunan jenengan tidak sehat pakai ini. Dan tentu saja sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, tetap semangat, dan kami akan coba nanti melihat hasilnya, berikut rekomendasinya nanti titik ya, Bu Asisten sama teman-teman yang mendampingi agar mana yang bisa diambil menjadi kebijakan publik untuk kita gaspol agar bisa jalan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak ini ada